Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 17. Kali ini kita mengambil satu ayat 20 saja. Yesus berkata kepada mereka, itu murid-murid, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Bukan besar atau kecilnya iman yang Yesus maksudkan, tapi ada atau tidak adanya iman. Yesus memakai ilustrasi biji sesawi untuk menggambarkan iman. Karena biji sesawi adalah benih yang paling kecil di antara benih-benih lainnya. Dapat dikatakan bahwa Yesus tidak sedang membicarakan besar atau kecilnya iman, tapi ada atau tidak adanya iman. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Gunung di sini bicara merupakan lambang dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Tapi yang menarik mekanisme yang diajarkan bagaimana cara memindahkan masalah. Hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita mulai belajar, yaitu memperkatakan. Jadi bukan besar kecilnya iman, tapi ada atau tidak adanya iman. Biji sesawi ada jenis partikel yang terkecil. Asalkan kau punya partikel benih iman yang sederhana, kamu dapat berkata pada gunung ini pindah dari sana ke sana, maka gunung tersebut pindah dari sana ke sini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mekanisme iman itu bekerja, sehingga kita bisa memperkatakan gunung masalah, sehingga bisa dapat pindah. Iman yang mendatangkan mujizat. Jelas kita bisa melihat di sini, ternyata lokasi iman itu ada dua. Dalam Roma pasal 10 ayat 8 dan 9, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita bisa melihat dari ayat ini, ternyata lokasi iman ada dua. Nah, ini cara mekanisme iman bekerja. Iman itu lokasinya ada dua. Yang pertama ada di hati, dan kemudian yang kedua ada di mulut. Nah, bagaimana iman itu bisa keluar, iman itu bisa berkuasa? Yang kita perlu lakukan adalah, yaitu rajin-rajinlah mendepositkan firman Tuhan di dalam hati kita. Simpan firman, banyak dengar firman, banyak pelajari firman, banyak meditasi firman, banyak merenung firman. Maka ketika firman itu udah penuh di hati kita, maka dia akan keluar lewat kata-kata kita. Itulah firman iman yang mengandung kuasa, sehingga gunung bisa beranjak. Nah, saya teringat dengan dimana pada waktu di Mesir, waktu itu ada sekelompok Christianity yang tinggal di satu perkampungan, didatengin oleh orang-orang pemerintah yang mengancam untuk mereka harus pindah kepada agamanya. Kalau tidak pindah, maka mereka akan dibunuh. Tapi dikasih persyaratan juga. Kita tidak akan bunuh kamu seandainya kamu bisa memindahkan gunung dari barat ke timur. Yang dilakukan sama orang-orang Kristen pada waktu itu yang merupakan minoritas di daerah Mesir. Mereka mulai berdoa tiap hari. Mereka mulai merenung firman tiap hari. Mulai sharing firman satu yang lain tiap hari. 3 hari mereka berdoa puasa. 3 hari mereka merenung firman Tuhan bersama-sama. Dan yang menarik, begitu di hari ketiga terjadi gempa bumi yang besar, sehingga akhirnya angin mulai mengikis dari sebuah gunung yang ada di sebelah kanan, kemudian memindahkan partikel-partikel gunung tersebut pindah ke arah sisi seberang. Dan besok malamnya gunung yang besar, dia beranjak dari barat ke timur. Langsung orang-orang di Mesir, para pemerintah gak jadi bunuh orang Kristen tersebut.
Dan gunung tersebut akhirnya sekarang dibikin gereja yang terkenal di Kairo adalah gereja sampah. Karena untuk ke sana harus melewati pemukiman sampah, pemulung-pemulung. Jadi membuktikan di mana ketika iman bekerja, orang tersebut harus banyak menyimpan firman di dalam hatinya dan mulai memperkatakan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah jangan ceritakan masalahnya. Yang kita perlu katakan kepada masalah. Sebab Yesus sendiri mengajarkan, baiklah yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku diberkati. Yang sakit berkata, aku kuat. Jadi, kalau kita tahu istri kita cerewet, bawel, rewel, uring-uringan, kita jangan ngomongin memang istri kita model begitu. Yang kita lakukan yaitu perkatakanlah, istriku sabar, istriku lembut, istriku penuh kasih. Maka terjadi sesuai dengan perkataanmu. Sama kalau memang suamimu itu jahat, suamimu itu gak mencintai engkau, yang kita berlakukan, jangan ngomongin suamimu kemana-mana. Hargai dan hormati. Yang kita perlu lakukan adalah boleh perkatakan, suamiku penuh kasih, suamiku gak jahat, suamiku lemah lembut, suamiku tidak kasar. Maka terjadi sesuai dengan perkataan gitu. Sama halnya sekarang ini di mana semua orang pesimis dengan keadaan COVID. Pesimis karena pemerintah. Yang kita lakukan jangan ngomongin pemerintah kita, tapi kita berkati pemerintah kita, kita doakan pemerintah. Maka terjadi sesuai dengan perkataan. Mari belajar di sini, jangan jadi termometer. Termometer adalah alat mengukur suhu. Termometer selalu bergantung dengan keadaan. Kalau suhu panas dia ikut naik, kalau suhu dingin dia turun. Tapi jadilah termostat, alat mengatur suhu. Kalau suhu panas dia tinggal putar, kasih dingin, maka suhu yang ada di atas turun ke bawah. Kalau suhunya dingin dia tinggal putar, dipanaskan, dan kemudian suhu yang dingin jadi naik. Tuhan mau kita bukan jadi termometer, bergantung dengan keadaan, membebek keadaan, terpengaruh dengan lingkungan. Yang lain korupsi, kita korupsi. Yang lain pesimis, kita ikut pesimis. Yang lain ngenggerutu, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, kita ikut ngomel-ngomel bersungut. Tuhan mau kita jadi termostat, alat mengatur suhu. Kita kontrol keadaan. Yang lain ngomel-ngomel, menggerutu, kita bisa bersyukur, kita ngomongnya positif, kita ngomongannya produktif, kita ngomongannya membangun. Yang lain korupsi, kita bisa jujur. Yang lain sombong, kita rendah hati. Yang lain kikir, kita bisa murah hati. Ketika kita mulai melawan dengan perkataan iman, maka keadaanmu akan berubah sesuai dengan perkataanmu. Gunung beranjak dari sana ke sini. Live a better life. Selamat menikmati mujizat Tuhan. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.